Jadi di sini saya akan menjelaskan server yang sudah sesuai dengan soal yang telah dibagikan. Jadi yang pertama-tama saya membuat topologi seperti gambar di sebelah kiri saya. Nah, untuk yang pertama saya mengambil PC. Di situ sudah tertera di bawah kiri. Di sini ada 3 PC untuk PC akademik, PC dosen, dan PC mahasiswa. Setelah itu, saya akan mengubah PC semuanya supaya gampang untuk membedakannya. Kita pergi ke config, lalu ubah display namanya menjadi PC akademik. Setelah itu, sudah semua PC langsung saja diubah. Setelah mengubah PC, saya menambahkan switch. Guna switch adalah untuk menyambungkan antara PC dan router. Di sini juga saya mengambil switch di kiri bawah. Ada 3 switch. Setelah switchnya sudah diambil, lalu kita sambungkan dengan kabel. Kabel juga berada di kiri bawah. Lalu masukkan kabelnya, pas internetnya. Lakukan ke semua PC dan switchnya. Setelah menyambungkan kabel, di soal pun juga terdapat 3 server. Untuk server juga sama, kita ambil di bawah kiri. Itu ada server ya di sebelah sini. Lalu kita tambahkan saja ada 3 server. Lalu kita ubah namanya juga. Seperti tadi masih sama di config. Di sini saya mengubah server si akad. Ubah ke semua server juga karena untuk membedakan satu server ke server lain. Dan saya juga menambahkan switch karena gunanya seperti yang di PC juga untuk menyambungkan ke router. Setelah itu sambungkan kabel ke server. 1, 2, 3. Setelah menyambungkan server, di sini sudah sesuai apa yang tertera di soal. Ada 3 PC, 4 switch, dan 3 server. Untuk menyambungkan semuanya, kita membutuhkan router. Router juga sama, kita ambil di bawah kiri. Itu ada PT router. Langsung aja kita ambil. Setelah itu, sebelum kita menyambungkan kabel ke semua switch, kita pergi ke routernya, lalu kita matikan kabelnya. Kan di sini hanya tertera 2 kabel. Untuk menambahkan 2 kabel lagi, saya menambahkan yang 1 CEF karena menyesuaikan kabel yang sebelumnya itu kan fast internet. Maka dari itu saya menambahkan fast internet juga. Tambahkan 2 kabel, lalu nyalakan lagi untuk menyambungkan. Setelah dinyalakan, langsung saja masukkan kabelnya dari switch ke routernya. Semua switch harus masuk. Masuk. Dan yang terakhir juga.
Nah, ini kan kabelnya masih merah. Untuk menghidupkan atau menjadi hijau untuk menyambungkan antara switch dan router itu kita pergi ke router, lalu kita ke config. Semua fast internet harus dihidupkan, di-on-kan karena untuk menyambungkan. Lalu kita memasukkan IP address PC-nya. Karena kita belum memasukkan, kita masukkan di PC-PC tersebut. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja di yang sudah jadi. Ini ada di PC akademik, kita ke IP config, lalu masukkan IP address yang sudah tertera di soal, default gateway juga, dan DNS. Untuk DNS semua server sama 10.10.10. Lakukan sama ke PC yang lain juga. Ke PC dosen pun kita ke IP address, ke IP config, lalu masukkan semuanya. Setelah itu ke PC mahasiswa juga sama, ke desktop lalu ke IP config. Masukkan semuanya. Setelah itu langsung saja ke router. Untuk menyambungkan PC akademik dan server, kita butuh CLI. Dan langsung saja ke CLI. Untuk mempersingkat video juga, saya sudah memasukkan CLI sebelumnya. Kita langsung lihat saja CLI yang sudah saya buat. Di sini pertama kita panggil routernya, enable, lalu panggil config-nya. Setelah itu masukkan semua interface dari PC akademik, PC dosen, lalu sampai ke server juga. Kita panggil semuanya. Setelah itu masukkan akses. Akses itu untuk memasukkan web dari server ke PC. Langsung saja kita lihat di CLI-nya lagi, masukkan akses-aksesnya, karena kan di satu PC dan PC lain itu tidak semua server dapat diakses. Seperti PC akademik hanya bisa mengakses si akad, dan PC dosen hanya bisa mengakses si akad dan e-learning. Untuk PC yang terakhir itu tidak bisa mengakses apapun, dan ini sudah di CLI semua. Setelah itu langsung saja pergi ke Cisco lagi. Setelah CLI sudah masuk, langsung saja kita ke server. Pertama ke server si akad. Lalu ke config dulu. Dari config kita masukkan gateway-nya, lalu DNS-nya. DNS itu sudah sama seperti PC-PC yang lainnya. Setelah sudah dimasukkan, langsung kita ke server. Di sini pergi ke DNS dahulu. Dan ketik nama aksesnya, webnya, lalu ketik DNS-nya. Setelah itu langsung saja ke PC e-learning juga, sama seperti yang tadi, ke DNS kita aktifkan, lalu ketik nama dan IP address-nya. Setelah sudah, kita ke di HTTP juga, di-on-kan semuanya. Dan untuk membedakan antara server si akad dan server e-learning, saya edit indeks HTML-nya menjadi e-learning Udinus. Untuk di si akad juga saya ubah nama HTTP-nya menjadi si akad Udinus. Lalu untuk mencoba apakah webnya berhasil atau tidak, kita langsung saja ke PC akademik. Di PC akademik kita langsung saja ke web browser, URL-nya. Dan ini sudah berhasil untuk si akad dapat diakses oleh akademik. Setelah itu kita langsung coba ke PC dosen juga. PC dosen juga kita masukkan URL-nya. Di PC dosen dia harus bisa mengakses si akad dan
mengakses e-learning. Si akad sudah berhasil, lalu e-learning. Di e-learning juga sudah berhasil. Lalu untuk PC mahasiswa, dia tidak bisa mengakses server apapun. Jadi langsung saja PC mahasiswa ke seperti biasa web browser, lalu masukkan saja. Dan dia tidak akan muncul karena PC mahasiswa tidak bisa mengakses semuanya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.